Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Muhajir, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi-materi Ulumul Quran yang dibimbing oleh dosen pengampu Dr. Andes Kiai Ahmad Alim LCMA. Materi pertama yaitu kodifikasi wahyu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab wahyu atau kalamullah yang diturunkan oleh Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW atau manusia, yang sampai saat ini sanad Al-Quran sangat terjaga dan terawat hingga umat yang hidup di zaman alim ulama. Tujuan Al-Quran diturunkan yaitu agar manusia mengenal Robnya dan untuk mengetahui larangan dan perintah yang ada pada Al-Quran. Asbabul nuzul Al-Quran yaitu lafaz wa makna, yang artinya Al-Quran diturunkan secara lafaz dan makna. Adapun diartikan secara kalimat, asbab yakni sebab dan nuzul yakni turun atau sebab dan sejarah ayat itu diturunkan. Klasifikasi asbabun nuzul yaitu menjelaskan tentang bagaimana diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sudah ada di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Dari Baitul Izzah diturunkan ke bumi secara bertahap, tidak langsung 30 juz. Alasan mengapa diturunkannya secara bertahap agar tartil dan kokoh saat sampai Nabi Muhammad SAW. Ilmu munasabat memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik, akan mengetahui ayat dan surat yang saling berhubungan. Munasabat secara bahasa artinya berkaitan atau saling berhubungan. Jadi Al-Quran itu adalah satu kesatuan yang utuh, karena ayat dan surat yang ada pada Al-Quran itu satu sama lain berhubungan. Tujuan penelitian pada suatu surat atau ayat agar memahami secara utuh permasalahan dan klasifikasi dalam Al-Quran. Agar lebih konkret, misalnya pada surat Al-Jumu'ah ayat 5, perempuan yang diberikan amanah berupa aurat namun tidak mereka ambil atau malah berkhianat. Permisalan aklim al-kamilah secara konteks, jadi tidak disebutkan secara langsung dengan kata masaluhun, tapi secara konteks menyinggung tentang konteks tersebut. Misalnya surat At-Taubah ayat 109, permisalan orang-orang yang pandai akidahnya kokoh. Yang kedua, permisalan dalam bentuk kisah, klasifikasi permisalan orang kafir. Misalnya istri Nabi Nuh dan Lut yang berkhianat walaupun mereka di bawah kendali Nabi, tapi tidak menjamin siapapun manusia jika tidak beriman yang tidak berguna. Yang yaitu Iza Al-Quran. Hakikat Iza Al-Quran, manusia lemah, tidak mampu mendatangkan satu ayat Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran bukanlah budaya, tapi merupakan kalamullah. Sebagian ulama mendefinisikan mukjizat ialah sesuatu yang tidak seperti biasa atau luar biasa. Para sastrawan saat itu ditantang oleh Allah melalui Rasul hanya membuat satu ayat, tapi mereka tak mampu. Adanya tuduhan kaum liberal terhadap Al-Quran. Mereka berkata Al-Quran adalah produk dari Arab, yang dimana Nabi Muhammad SAW yang membuatnya. Lalu mereka ditantang untuk membuat 10 surat dan mereka kaum liberal tak mampu. Ada di surat Hud ayat 13-14. Al-Quran terbukti dengan keasliannya. Kaum liberal yang tidak bisa membuat satu ayat pun terdiam. Setiap manusia yang punya akal sehat pasti bisa membaca Al-Quran. Aspek kemujizatan Al-Quran. Al-Quran relevan sepanjang waktu, zaman, dan dimanapun berada, karena ada kemujizatan di dalamnya. Maka dari itu aspek kemujizatan Al-Quran mencakup segalanya. Iza Al-Quran yang kedua, salah satu fungsi mukjizat kerasulan melalui risalah. Mukjizat Nabi dan Rasul terdahulu kebanyakan sifatnya empiris, kelihatan. Contoh, Nabi Saleh bisa mengeluarkan unta dari batu, Nabi Musa bisa membelah lautan. Mukjizat yang bersifat akliyah akan bertahan sampai kiamat, yaitu berupa Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran terjaga sampai di akhirat, bersifat abadi. Mereka yang anti Islam membuat pergerakan Islam anti agar orang yang beragama Islam redup, namun tak pernah bisa, karena Islam akan tetap hidup. Izat itu terbagi dalam 3. Izat al-lugawi atau keajaiban bahasa.
Ilmu yang di dalamnya banyak keajaiban dalam Al-Quran yang tidak ada tandingannya. Kemajuan zaman mengungkapkan bahasanya apa yang ada dalam Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Yang ketiga, izaz ilmi. Banyak ilmuwan yang masuk Islam karena ilmu pengetahuan sains dan teknologi tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan menguatkan kebijakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.